Ya, Permata Hati. Siap jadi anak soleh. Baik. Baik, kita mulai anak-anak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, Ustadz akan mengingatkan anak-anak semuanya. Yang pertama, silakan setelah masuk langsung menulis absen ya. Jadi menulis absen secara mandiri ya, latihan mandiri ya. Menuliskan nama dan kelas ya, nama dan kelas seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi untuk menulis nama dan kelas, karena nanti untuk absen ini itu insya Allah akan terekam di aplikasi Zoom-nya ya. Nanti di Ustadz ada rekamannya, makanya juga percakapan dari anak-anak juga ada rekamannya seperti itu. Makanya hati-hati kalau misalnya ya semuanya terekam. Jadi misalnya anak-anak menuliskan sesuatu di room chat atau di ruang chat itu nanti akan juga akan ada bekasnya seperti itu ya. Baik, ini sementara masih 26 peserta termasuk Ustadz Widi dan juga Ustadzah yang sudah masuk ini Ustadzah Syifa. Proses ya. Ayo, ya, maaf, Kak. Ya, Mas Bara, silakan mau absen, silakan Mas Bara. Ini Mbak Karen ya, ini Mbak Karen. Mbak Karen. Ya, Tata Vina masuk. Kemudian juga jangan lupa untuk menunjukkan wajahnya ya di video ya, jadi ketawa nanti untuk ininya. Apa katanya? Itu pakai yang itu yang penyambung itu. Permata Hati. Ya, sebenarnya hanya menyampaikan siap saja ya, tapi dia belum menanyakan kabarnya. Permata Hatinya ya, baik anak-anak sekalian ya, mari kita awali untuk pembelajaran kita pagi ini bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya, dan juga doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita usahakan berdoa dengan khusyuk, dengan tenang, dan mengharapkan kepada Allah, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan lancar dan kita bisa mudah untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz.
Didi dan juga nanti juga ya. Saja. Nah, sekarang kita mulai bersama-sama ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Adu-adu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah anak sekalian, kita sudah awali pertemuan kita dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya dalam belajar hari ini ya, belajar di hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Ya, baik. Kita akan mulai saja untuk pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya, biar kita semangat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tinggi rendahnya nada dan juga tempo ya. Nah, kemudian juga anak-anak sudah mempraktekkan untuk salah satu lagu nasional, yaitu judulnya apa anak-anak lagunya? Nah, itu suaranya siapa yang sedang nyanyi? Sudah Siva ya. Ya, yang lain ada yang tahu? Kemarin kita nyanyinya lagu apa ya? Mas Hidan? Apa Mas Hidan? Hari Merdeka. Iya. Baik ya, 17 Agustus. Kalau kita gampangnya atau mudahnya mengingatnya yaitu 17 Agustus. Ya. Tapi sebelumnya ini insya Allah anak-anak sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Oke, sip. Yang belum, mohon bersabar ya. Mas Hidan nanti tangannya gini, belum. Oh ya Allah Mas Hidan. Mas Hidan kelihatannya puasa dulu Pak Mas Hidan. Dulu ya. Mas Hidan Masya Allah hangat sekali. Ya baik ya. Mari kita mulai dulu ya. Permata. Permata. Salih-salihah ya. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik. Kita nyanyikan dulu, kita bernyanyi dulu anak-anak ya. Salah satu lagu nasional ya, yaitu yang berjudul Hari Merdeka ya. Seperti kemarin ya, kita tangannya ya. Kalau pas nadanya rendah, kita tangannya datar saja, artinya rata-rata air ya bahasanya ya, rata-rata air tadi tidak perlu diangkat ke atas ya. Tapi kalau nanti nadanya tinggi ya, jadi rendah ya anak-anak ya. Sudah belum? Kalau nada rendah itu biasanya tidak terlalu ngotot ya. Misalnya do re mi fa sol la. Nah, nanti kalau sampai di semakin ke kanan atau semakin angkanya tinggi, semakin ya, seperti itu. Ya, baik kita mulai ya.
Hari Merdeka. Nanti nadanya seperti ini. Ambil nadanya seperti ini. Ya, 17 Agustus gitu ya. Nah. Bisa ya? 17 Agustus tahun. Iya, nanti samakan nada. Samakan nada ya. Baik, 17 Agustus itu ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun Tahun 45. hari Kemerdekaan Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan Masih ada yang cuma mudah-mudahan ya pagi ini tidak ada yang lemes ya, karena kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan di negara kita, negara Ustaz, ini buku paketnya halaman berapa, Ustaz? Tema berapa? Nah, baik anak-anakku sekalian. Ya, hari ini kita nanti belajarnya melanjutkan ya, masih di tema 5 ya. Sekali lagi masih di tema 5 anak-anak ya. Ya. Jadi, apa pelajaran yang akan kita pelajari hari ini atau materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Yang kita pelajari adalah pasti nanti tidak jauh hubungannya dengan tema pahlawan ya, pahlawanku seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan lebih fokus. Kalau kemarin kita sedikit menyinggung tentang mapel SPDP kalau di KTSP ya. Jadi kalau untuk hari ini kita akan menyinggung mapel di PKN ya, untuk tematiknya seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari anak-anak yaitu tentang makna simbol-simbol dalam Pancasila ya. Jadi ya, kenapa kita mempelajari ini nanti Ustadz akan sampaikan di slide ya. Sudah kelihatan ya anak-anak ya. Oke, sebentar. Iya. Sudah kelihatan belum anak-anak untuk slide-nya? Sudah. Ya, sudah ya. Baik ya. Iya, Mas Bara, ada titik 2 Mas Bara. Ya, baik. Jadi makna simbol-simbol dalam Pancasila ya. Lanjut berikutnya. Nah, tujuannya apa sih kita belajar ini? Nah, ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama menyambung dengan yang tema 4 ya Ustazah ya. Karena juga masih ada hubungannya dengan Pancasila. Seperti itu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran Zoom meeting ini, anak-anak diharapkan dapat memahami makna dari simbol-simbol dalam Pancasila ya. Dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak, jadi untuk Pancasila itu sendiri memang nanti Ustadz akan lebih jauh menjelaskan juga itu akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa nanti akan Ustadz jelaskan setelah slide ini ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran Zoom meeting, siswa anak-anak dapat mempraktekkan makna, ini makna ya harusnya ya, makna sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Anak-anak, sebelum nanti kita menuju ke slide berikutnya, ya sedikit ini sebenarnya ada kuncinya di sini kelihatan ya, ada kelihatan. Kenapa sih kita harus belajar tentang
Pancasila dan arti-artinya atau sila-silanya anak-anak adakah yang tahu? Kenapa kita harus belajar tentang Pancasila? Halo, kok diem? Silakan anak-anak bisa berkomentar, silakan bisa dibuka audionya. Kenapa kita harus belajar Pancasila? Itu peraturan Indonesia, Botak. Ya, peraturan Indonesia. Oke, Mas Bara. Yang lainnya silakan. Bagus ya, Mas Bara. Yang lain ada? Kenapa kita harus belajar tentang Pancasila, anak-anak? Ya, kenapa nggak belajar? Sehari-hari. Gimana? Tahu itu sehari-hari. Gimana, anak-anak? Bisa mengamalkan kehidupan dalam bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari. Oke, bagus. Yang lainnya ada enggak? Kenapa kita harus belajar Pancasila? Baik, oke. Nah, ada lagi berarti ya. Lanjut ya. Jadi, kenapa kita perlu belajar tentang Pancasila? Apalagi kita juga nanti di Pancasila itu, anak-anak kan pastinya sudah hafal ya tentang simbol-simbolnya atau gambar-gambarnya dalam Pancasila ya. Nah, coba kita lihat di sini ya anak-anak ya, kenapa kita perlu belajar ini? Karena alasannya apa? Pertama, Pancasila itu adalah apa anak-anak? Dasar negara kita dalam berbangsa dan bernegara. Artinya ya bahwa negara kita itu, negara Indonesia itu ya, atau biasanya dalam sebuah negara, entah itu negara lain ya, misalnya Malaysia, misalnya Vietnam, itu mereka pasti punya dasar negara, punya dasar semacam apa namanya, sebagai landasan untuk mereka bisa bermasyarakat ya, punya dasarnya, tidak apa ya namanya, tidak bebas seenaknya sendiri, itu tidak. Ya tadi ada hubungannya dengan jawabannya Mas Bara ya, jadi ada hubungannya dengan peraturan yang ada di negara kita ya. Ini patokannya adalah Pancasila. Ya, yang pertama Pancasila, nanti ada lagi yang lain yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita belajarnya sementara ini dulu, Pancasila dulu. Yang kedua, dengan kita bisa mengetahui makna simbol dalam Pancasila, maka kehidupan di negara kita akan menjadi aman, nyaman, dan rukun meskipun dalam perbedaan. Makanya di lambang ini ya, anak-anak, di lambang burung Garuda ini, di bawahnya ada tulisan apa ini anak-anak? Bineka Tunggal Bineka Ika. Artinya apa anak-anak Bineka Tunggal Ika? Kemarin sudah pernah dijelaskan sama Ustazah loh. Berbeda-beda tapi tetap berbeda. Ya, berbeda-beda tetap satu, dua, pinter ya. Ya. Yang jawab tadi siapa ya? Saya tidak hafal tadi yang menjawab. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, dua. Dan ini juga ada hubungannya dengan sejarahnya Indonesia pada waktu zaman kerajaan apa, Ustazah Fina atau Ustazah Sifah? Kerajaan apa? Yang ada Bineka Tunggal Ika-nya itu? Anak-anak masih ingat nggak? Itu di kitab apa ya? Majapahit. Kitab apa ya? Ya, di kitab apa ya? Empu apa ya? Empu Sutasoma ya? Raden Patah apa? Oh, Raden Patah, ayo. Masa Raden Patah? Kalau Bineka Tunggal Ika itu? Majapahit, Pak. Iya, betul. Empu Sutasoma ya. Kitab Negara Kertagama. Iya, Ustaz masih ingat. Ya, jadi Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Sutasoma. Di situ ada kalimat Bineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu, dua. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita perlu belajar ini? Karena Pancasila itu adalah hasil kesepakatan anak-anak para pendiri bangsa. Jadi gini anak-anak, Indonesia itu luas sekali ya, dan terdiri dari berbagai macam pulau. Pulaunya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira pulau di Indonesia ada berapa? 20. 20 apa? 25. 25 apa buah? 27. Jadi pulau di Indonesia itu jumlahnya, kalau anak-anak ingin tahu itu ya, Ustadz baca yang terakhir pada waktu Ustadz masih sekolah itu 13.000 pulau. Tapi ini tambah lagi anak-anak, artinya kan ada beberapa pulau yang ternyata baru ketemu ya, kan karena juga mungkin saking luasnya Indonesia, apalagi Indonesia dikelilingi oleh lautan ya. Ketika ada orang-orang yang kemudian berlayar, mereka menemukan sebuah pulau. Jadi
pulau di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Bahkan ada yang mengatakan sampai puluhan ribu. Nah, saking banyaknya pulau berarti ya orang-orangnya juga akan banyak sekali atau beda-beda. Suku budayanya juga beda seperti itu. Agamanya juga pastinya tidak hanya satu agama saja, tapi ada beberapa macam agama. Di Indonesia agamanya ada berapa? Coba adakah yang tahu? Sekarang agamanya ada berapa? Ada jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? 7. Ya, jawabannya berapa? Siapa yang tahu? Berapa agama? Siapa yang jawab 5? Aku. Siapa yang jawab 6? Aku. Semua. Siapa yang jawab 7? Jadi untuk agama di Indonesia itu sekarang yang tercatat adalah ada 6 anak-anak ya. Kalau dulu pas zamannya saat sekolah sih ada 5. Sekarang ada tambah 1 lagi. Jadi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan terakhir apa anak-anak? Konghucu. Ya, itu ya ada 6. Jangan sampai lupa ya. Jadi karena ini banyak sekali suku budaya, agama, ya, suku bangsa ya. Ini otomatis ya. Kalau misalnya ini hanya satu golongan saja yang kemudian menentukan apa istilahnya dasar negara, pasti nanti akan terjadi perpecahan ya. Makanya kemudian para pendiri bangsa ini berpikir dengan lapang dada ya, artinya ya mereka kemudian membuat sebuah kesepakatan untuk membuat sebuah dasar negara. Dan sebenarnya juga kita sebagai seorang muslim perlu mengetahui bahwa yang membuat dasar negara ini rata-rata adalah semuanya beberapa orang yang memang secara pemahaman agama Islam juga bagus ya. Jadi para ulama juga membuat berpartisipasi dalam membuat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Makanya kalau anak-anak lihat di Pancasila itu, Pancasila satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat Pancasila itu dilihat dari sila yang pertama anak-anak. Ya, itu jelas dalam agama kita itu sangat berhubungan erat sekali ya, yaitu apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa ya. Masih ingat kita dalam Islam juga diajarkan ya, disampaikan dalam surat apa itu anak-anak ya, yang ada hubungannya dengan Tuhan itu Esa, yaitu apa anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, pinter ya. Surat Al-Ikhlas Mbak Hanum pinter nih. Surat Al-Ikhlas yang bunyinya bagaimana anak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi Allah itu satu, Tuhan itu satu. Itu jelas sekali ya kelihatannya. Kemudian juga nanti ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga diajarkan dengan sesama. Bahkan banyak hadis yang menerangkan tentang, misalnya contohnya, mala yarham wala yurham. Barang siapa yang apa itu anak-anak tidak menyayangi maka tidak akan disayang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya persatuan Indonesia ya. Kalau dalam Islam jelas juga kita diusahakan untuk bisa bersatu, artinya jangan sampai berpecah belah. Wa ta'simu bihablillah ya. Jadi berpeganglah di tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, seperti itu. Kemudian ada lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat atau sila yang keempat, yaitu tentang musyawarah ya. Dan yang terakhir keadilan sosial, juga kita diusahakan juga selalu bisa berbuat adil dan juga bisa punya jiwa sosial yang tinggi. Makanya kemudian di dalam Islam juga ada yang namanya zakat, seperti itu. Ini satu hubungan dengan kita ya sebagai seorang muslim ya. Kemudian lanjut berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah kita akan masuk sedikit fokus lagi. Nah, anak-anak ini yang penting, anak-anak nanti yang akan keluar di
latihan soalnya. Jadi perhatikan ya dengan seksama. Kita akan mempelajari tentang lambang-lambang dalam Pancasila dan maksudnya, ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Yang pertama, sila yang pertama itu lambangnya apa, anak-anak? Lambangnya gambarnya apa? Bintang. Warnanya emas, ya. Dan latar belakangnya hitam. Nah, jadi bintang emas ini bersudut 5 diartikan sebagai cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi menjadi sebuah cahaya ya untuk semuanya seperti itu. Nah, kemudian lanjut berikutnya. Nah, ini ya yang perlu dipelajari, yang perlu diperhatikan dan direnungkan untuk kita semuanya. Sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai seorang muslim jelas ya. Iman, ada rukun iman. Kemudian yang berikutnya saling menghormati antar pemeluk agama, ini jelas harus, apalagi zaman sekarang hati-hati ya ketika kita nanti bertemu dengan saudara kita yang non muslim ya, kita jangan sampai apa itu namanya mengejek atau bahkan apa ya istilahnya itu tidak menghormati sama sekali, jangan sampai ya. Kemudian hidup rukun dalam toleransi, bekerja sama ya. Selama kita kerjasama dalam hal masalah muamalah itu memang diperbolehkan ya, tapi kalau masalah akidah jelas kita tidak boleh ya. Artinya dalam Islam juga kita diajarkan di dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk masalah akidah, masalah keyakinan tidak bisa dipaksakan. Kemudian juga kita tidak boleh kemudian mengikuti agama lain karena alasan toleransi tidak boleh juga ya. Tapi kita menghormati, kalau misalkan saudara kita mau ke gereja silahkan ya. Kemudian juga seandainya saudara kita yang non muslim melihat kita sedang mau ke masjid ya kita dipersilahkan seperti itu dan tidak memaksakan ya di sini ya. Lanjut berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini lambang apa anak-anak? Rantai. Rantai. Ini di sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pintar. Ya. Ini berbentuk apa, anak-anak? Berbentuk persegi. Melambangkan, kalau di sini memang lambangnya mengartikan pria ya, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan wanita. Artinya di sini tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Artinya kemudian tidak sampai kemudian perempuan itu kemudian harus apa ya istilahnya kalau zaman dulu itu tidak diberikan kesempatan untuk belajar, tidak diberikan kesempatan untuk apa ya istilahnya yang kemudian itu bisa dikerjakan oleh wanita seperti itu ya. Jadi ada kesetaraan ya, yang jelas tidak sampai kemudian melanggar fitrahnya atau melanggar apa ya istilahnya itu fitrahnya dari seorang wanita seperti itu ya. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila yang kedua adalah yang pertama, sikap saling mengasihi antar sesama ya. Kemudian yang kedua tinggang rasa. Tinggang rasa itu tadi ya. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi misalnya kita kok misalnya menyakiti teman kita. Coba kita merasakan kalau seandainya kita disakiti bagaimana. Nah, itu namanya tinggang rasa. Kemudian gemar menolong, tidak membeda-bedakan. Kemudian berbicara dengan orang lain dengan sopan dan santun ya, seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anak, ini lambangnya apa anak-anak? Pohon beringin. Ya, pohon beringin ya. Pohon beringin ya, itu sila yang ketiga. Artinya adalah Persatuan Indonesia. Artinya apa? Ya, bahwa pohon itu pastinya adalah artinya untuk apa anak-anak? Tempat apa? Berteduh dan berlindung ya. Ya, kalau di Batang kelihatannya masih ada nggak pohon beringinnya ya? Masih tapi sudah ini ya. Indonesia. Bisa jadi dua ya. Iya, itu sangat teduh sekali kita kalau berlindung di tempat seperti itu ya. Lanjut berikutnya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga, yang pertama anak-anak rela berkorban. Nah, ini ada hubungannya dengan tema yang kelima yaitu kepahlawanan atau pahlawan. Mereka itu rela berkorban. Jadi mereka pastinya sudah sesuai dengan sila yang ketiga. Nah, ya, rela berkorban. Kemudian yang kedua cinta tanah air. Cinta tanah air. Yang ketiga, kalau anak-anak misalnya ya mencintai dan memilih produk lokal itu maksudnya anak-anak lebih banyak untuk bisa apa namanya itu ya,
cinta produk dalam negeri ya. Ya, jadi kalau bisa kita usahakan ya. Misalnya kalau ada tetangga kita yang memang memiliki produk lokal, ya kita kalau bisa ya lebih cenderung ke situ. Karena kita sementara ini memang sering diserang dalam tanda kutip ya oleh produk-produk dari luar, mulai dari mobil, motor, HP, ya kemudian apalagi anak TV, mainan, made in luar negeri ya. Ya, seperti itu. Baik, ini kita waktunya 10 menit lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan teman tanpa peduli perbedaan. Ya, jadi kita dengan teman itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, antara yang muslim dan non muslim. Ya kita istilahnya itu bergaul dengan semuanya. Ya, yang penting kita bisa menjaga diri. Jangan sampai kita kalau misalkan itu teman kita berbuat yang tidak baik, jangan ikut-ikutan juga ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ikut serta menjaga keamanan lingkungan, seperti itu. Ya, lanjut berikutnya. Nah, yaitu lambang apa anak-anak yang Kepala banteng. ya, kepala banteng ya. Kepala banteng. Apa maksudnya kepala banteng ya? Nah, di sini jelaskan anak-anak. Yaitu banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul ya. Kalau di Pancasila itu berarti masuk sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau dilihat dari filosofinya banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, artinya apa? Kita sebagai manusia itu adalah sebenarnya makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Ya, maka dari itu kita berkumpul ya. Kemudian di situ nanti untuk bisa memutuskan sesuatu anak-anak ya, ketika misalnya di lingkungan rumah ya, itu ya kita misalnya ada pembangunan jalan di depan rumah, itu kan pastinya kita mau membangun sesuatu di depan rumah kita. Jangan sampai misalnya kita mengganggu rumah tetangga misalnya ya. Jadi harus dengan cara bagaimana biar tidak terjadi pertengkaran ataupun yang lainnya, maka harus ada musyawarah. Nah, sikap yang sesuai dengan sila yang keempat adalah yang pertama, mengutamakan keputusan diambil melalui proses musyawarah. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Kemudian melaksanakan musyawarah mufakat, dan yang terakhir menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah ya, seperti itu. Nah, yang terakhir apa anak-anak lambangnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas ya. Padi dan kapas. Ya. Iya, padi dan kapas. Anak-anak iya pintar. Nah, lambang padi dan kapas itu latar belakangnya putih melambangkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar, yaitu berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Nah, sikap yang sesuai dengan lambang ini atau sila yang kelima, anak-anak ya, pertama bersikap adil kepada sesama, kemudian seimbang antara hak dan kewajiban, namanya juga adil ya, dan berikutnya menghormati hak-hak orang lain, dan yang terakhir ikut serta dalam gotong royong. Jadi ini kenapa kemudian Ustadz sampaikan semuanya ya, kita melihat dari beberapa sikap-sikap itu, apakah kita sudah sesuai dengan sikap-sikap itu atau belum anak-anak. Nah, ini bisa kita renungkan bersama ya. Meskipun ini sementara hanya sekedar teori, tapi Ustadz berharapnya kita ke depan itu bisa kemudian anak-anak ya, yaitu bisa mengamalkan ya, seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian Ustadz mau tanya nih, kalau misalnya ada teman kita yang mencoret-coret seperti ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau enggak ya? Tidak. Kira-kira siapa itu tadi yang nyoret-nyoret? Ayo. Siapa anak? Satu. Nani. Nah, Nani. Terus Sarah. siapa lagi? Aku enggak sih. Oh, enggak ya. Siapa lagi? Sama lagi. Mas Vino ya kelihatannya tadi ya. Mas Vino, Mas Fadil B, apa lagi? Anani. Nah, ini sebenarnya anak-anak bisa dilihat ya. Ini bisa kita lihat. Ternyata kita sementara ini masih belum bisa mengamalkan Pancasila. Buktinya yang kecil-kecil aja seperti ini kita masih apa anak-anak? Masih mencoret-coret. Nah,
itu juga termasuk perbuatan yang merugikan sebenarnya. Karena teman yang lain pastinya ketika akan belajar, jadinya, waduh, kok ada coret-coretan Ustadz, ya, seperti itu. Kan mengganggu seperti itu ya. Jadi tadi mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan ya Ustadz Sada ya. Jadi mudah-mudahan yang tadi mencoret-coret mendapatkan hidayah, kita doakan. Allahumma amin ya, mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mencoret-coret lagi. Kita doakan ya, Allahumma amin. Ya, Mas Vino mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Mbak siapa tadi Hanani dapat hidayah, amin. Ya, yang penting kita doakan yang baik-baik saja lah untuk teman-teman kita ya. Baik, itu untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti langsung aja anak-anak bisa mengerjakan di apa namanya ini? Mengerjakan di Google Form ya, yang Ustaz share di grup masing-masing ya, seperti itu ya. Udah Ustaz share ya. Mudah-mudahan ini nggak mati duluan ya. Berapa menit lagi Ustaz ya? 4 menit. 4 menit lagi ya? 5. Ya, LK-nya nyoba yang LK itu mana ya? Udah ada belum ya? 5 menit lagi. Berapa? Berapa 5 menit? menit. 5 menit lagi. Oh gitu. 5 menit. Oh 5 menit lagi, masih ada sedikit waktu ya. Oke sebentar. Ya LK-nya nih Ustaz tunjukkan ya. Untuk kita. Bentar ya. Sebentar. Iya. Kita cek dulu untuk ininya. Sebentar ya anak-anak ya. 3 menit. Iya, oh 3 menit lagi. Oke. 4. 4, oke. Oh ya. Iya, ya. Ustadz, gak ada suaranya. Oh, juga ada suaranya. Kok bisa ya? Yang lain ada suaranya. Ini nggak ada suaranya ya. Ada. Ya Pak, dicek lagi ya, dicek lagi. Ya Pak, pengaturannya Mas ya, pengaturannya coba dicek ya. Suaranya nggak ada. Iya, pengaturannya coba dicek lagi dulu ya. Ya, oke. Nyoba Ustadz akan share, akan share ya betul untuk LK-nya ya. Ini anak-anak ya, perhatikan LK-nya ya. Mudah-mudahan belum tutup ya. Ini ya, perhatikan. Nah, jadi mengerjakan soal di Google Form sudah Ustadz bagikan di grup masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, sebagai bentuk pengamalan sila yang kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka tugas anak-anak adalah mengirimkan foto kegiatan kalian berbagi makanan dengan tetangga, ya. Jadi kalian nanti ada misalnya punya makanan, ya, atau masakan, bisa makanan, bisa masakan. Kalian nanti berbagi dengan tetangga, difotokan, yang bisa yang foto kalian sendiri boleh selfie misalnya, atau minta tolong orang lain atau orang tua kalian, ya. Ini kita praktek langsung untuk bisa mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling berbagi, ya. Kita anak-anak ya. Kemudian kirimkan foto tersebut ke dalam kirimkan foto tersebut dijaprikan ke WhatsApp ke guru kelasmu, ya. Kalau kelas 4A berarti Ustadz Widi, kelas 4B berarti Ustadzah Syifa, kelas 4C Ustadzah Vina, seperti itu ya. Paham ya tugas hari ini ya? Ya, paham. Baik, kalau paham, kita cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akan segera nanti selain langsung mengerjakan tugas, jangan lupa sebelum itu kita sholat duha dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita berakhir? Udah lihat latihan Google Form itu ada yang tulisan sesuai dengan sikap jujur sila keberapa itu yang sila keberapa? Iya, jujur itu berarti kita kalau yang namanya jujur itu pasti kita kenapa kita bisa berbuat jujur? Karena kita merasa apa anak-anak? Diawasi? Ya, Allah. Nah, diawasi oleh Allah. Berarti sila keberapa kira-kira? 1. Lah itu sudah tahu, pinter ya. Berarti ada hubungannya dengan sila yang ke-1. Itu sedikit Ustadz berikan bantuannya jawabannya ya. Seperti itu, ya. Ustaz, kata mamaku sila ketiga. Gimana? Kata mamaku sila ketiga. Sila ketiga kenapa? Yang tadi itu loh, yang sikap jujur itu yang sila keberapa yang soal di Google Form, kata mamaku. Ya, tadi jawabannya apa sila keberapa anak-anak? 3. Tadi yang sila ke-1 ya, seperti itu. Ya, baik. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku.
Udah Cukup mau ya? habis Tat waktunya. Waktunya oke. Baik, kita tutup dengan bacaan. Lagi habis waktunya 1 menit lagi. Ya. Kita tutup ya anak-anak ya. Ya. Oke, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.